kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sub materi TWK yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Nah, pengamalan Pancasila ini atau materi Pancasila merupakan salah satu bagian dari pilar negara, di mana tujuannya adalah teman-teman diberikan subtes ini untuk menilai kemampuan atau membentuk karakter positif para calon ASN melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila. Tentunya hal ini sangat penting mengingat kalian semua sebagai calon aparatur sipil negara membutuhkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kinerja ke depannya. Nah, untuk itu materi ini dijadikan sebagai salah satu subtes pada saat seleksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau merangkum materi yang berkaitan dengan Pancasila, kemudian butir-butir pengamalannya. Nah, pertama kita lihat sebenarnya Pancasila awal perumusannya seperti apa. Nah, jadi perumusan Pancasila pertama kali dimulai pada saat sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, di mana dibentuklah sebuah panitia yang dinamakan Panitia 9. Pada saat itu untuk mengusun atau membahas yang berkaitan dengan gagasan dasar negara. Jadi pada saat itu gagasan dasar negara Indonesia Merdeka membentuk panitia yang dibentuk oleh Panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter. Nah, yang mana pada saat itu terbentuk dua golongan, yaitu golongan kebangsaan dan golongan agama. Tetapi pada saat musyawarah, terjadilah yang namanya perbedaan pandangan yang mengerucut pada perselisihan tentang konsep dasar negara, rumusan sila pertama, yang diakhiri dengan cara musyawarah mufakat. Jadi pada awalnya untuk sila pertama Pancasila itu terdapat perbedaan. Sila pertama Pancasila pada saat itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja, karena pada saat itu bukan hanya golongan Islam saja, tetapi ada golongan masyarakat Kristen, ada masyarakat pemeluk-pemeluk agama lain, sehingga menurutnya kalau mencantumkan hanya membahas atau hanya mencantumkan bahwa yang wajib adalah agama Islam, tentu tidak mencakup keseluruhan rakyat Indonesia ya. Makanya diubah pada saat itu tentu dengan menggunakan pendekatan musyawarah mufakat untuk sampai akhirnya terbentuklah sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dinilai telah merepresentasikan wujud kepercayaan seluruh agama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian setelah itu ditetapkanlah dasar negara Indonesia atau rumusan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Nah, kemudian Pancasila itu memiliki tiga nilai. Pertama adalah nilai dasar, yakni Pancasila dijadikan sebagai dasar yang terdapat dalam 5 sila, yakni sila pertama sampai sila kelima, tentu dengan mengamalkan yang berkaitan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Kemudian ada nilai instrumental, yakni nilai dasar yang dijabarkan dan diperkuat melalui peraturan. Jadi kalau sudah nilai instrumental, berarti dia sudah terbentuk atau dijabarkan dalam bentuk peraturan. Oke. Kemudian nilai praktis, yakni nilai-nilai Pancasila yang dapat diwujudkan dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis pada dasarnya ya itu nilai-nilai yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada kedudukan dan fungsi Pancasila kita rangkum menjadi 9 poin. Pertama, dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, apa sih poin utamanya? Jadi Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah mengatur penyelenggaraan negara. Kemudian, sebagai ideologi negara, ideologi ya berarti gagasan, idea dalam pencapaian tujuan negara. Jadi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara, dia dijadikan sebagai ide atau gagasan dalam pencapaian tujuan negara yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kata kunci, kalau misalkan untuk yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, berarti dia berkaitan dengan gagasan untuk pencapaian tujuan negara. Kemudian ada pandangan hidup ya, berarti Pancasila dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan masyarakat. Jadi kata kuncinya bahwa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup kalau dia menunjukkan bahwa Pancasila itu dijadikan petunjuk dalam kehidupan masyarakat. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Namanya juga yang berkaitan dengan kepribadian,
ya sama seperti manusia, memiliki ciri khas tertentu, kepribadian. Berarti kata kuncinya bahwa Pancasila dijadikan sebagai kepribadian bangsa, berarti dia adalah ciri khas bangsa Indonesia dalam bertindak, berbangsa, dan bernegara. Nah, ingat ya, Pancasila itu hanya ada, ideologi Pancasila itu hanya ada di Indonesia, satu-satunya di dunia. Jadi kalau yang berkaitan dengan ciri khas bangsa, berarti dia Pancasila fungsinya sebagai kepribadian bangsa, atau kedudukannya sebagai kepribadian bangsa. Kemudian ada jiwa bangsa, berarti Pancasila sebagai roh bangsa yang lahir bersamaan dengan berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila sebagai sumber tertib hukum yang ada di Indonesia. Kemudian perjanjian luhur, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya kesepakatan para pendiri bangsa. Kemudian Pancasila sebagai cita dan tujuan bangsa. Hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai cita luhur yang termuat dalam pembukaan untuk mencapai tujuan negara. Kemudian terakhir adalah sebagai paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala pembangunan yang dilakukan di Indonesia harus baik dari perencanaan hingga evaluasi harus merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Karena kembali lagi, Pancasila adalah petunjuk. Pancasila adalah dasar negara, ideologi negara, dan sumber dari segala sumber hukum. Makanya dia dijadikan sebagai paradigma pembangunan agar apa seluruh pembangunan, baik pembangunan dari segi industri sampai ekonomi, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya kata kunci untuk Pancasila sebagai paradigma pembangunan bahwa dia dijadikan sebagai evaluasi pembangunan, perencanaan pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada butir-butir Pancasila. Nah, butir-butir Pancasila ini ada 4, kita jabarkan. Nah, untuk memudahkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu lambangnya adalah bintang, kemudian memiliki 7 butir. Apa itu? Pertama, mulai dari bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini teman-teman bisa screenshot, kemudian nanti dipelajari. Tapi pada dasarnya, intinya adalah kalau dia berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan agama, hubungan manusia dengan kepercayaan, itu berkaitan dengan sila pertama Pancasila yang lambangnya adalah bintang. Jadi kalau dia berkaitan dengan agama, hubungan manusia dengan kepercayaannya, hubungan manusia dengan Tuhan, itu adalah sila pertama. Itu poin utamanya. Nah, kita lihat di sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai. Apa saja, kemudian memiliki 10 butir-butir pengamalan. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bangsa sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kemudian sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi pada dasarnya sila kedua Pancasila itu berkaitan dengan kemanusiaan. Ya, dia berkaitan dengan kemanusiaan, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Atau poin utamanya adalah dia berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi untuk sila kedua Pancasila, butir-butirnya semua dari 1 sampai 10, poin utamanya adalah dia membahas soal kemanusiaan. Jadi dia membahas hubungan manusia dengan manusia. Nah, kemudian kita lihat di sila ketiga. Sila ketiga Persatuan Indonesia lambangnya adalah pohon beringin. Nah, ini ada 7 butir pengamalan. Pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa.
sanggup dan rela untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian 6, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ke-7 adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sila ketiga ini, sila ketiga Pancasila yang lambangnya adalah pohon beringin, poin utamanya adalah dia persatuan. Dia mencegah adanya perpecahan. Jadi poin utamanya adalah persatuan Indonesia. Apapun yang dilakukan harus menunjukkan bahwa itu adalah bentuk persatuan agar tidak terjadi perpecah-pecahan di Indonesia. Apalagi Indonesia adalah negara yang multikultural, negara yang beragam, sehingga dibutuhkan yang namanya persatuan untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik ke depannya. Makanya dalam Sumpah Pemuda dinyatakan bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan agar apa? Tidak ada perpecahan. Nah, jadi pada intinya poin sila ketiga ini dia berkaitan dengan persatuan Indonesia. Kemudian kita lihat di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Nah, poinnya ada 10 butir pengamalan. Jadi, mulai dari sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat, kemudian menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, kemudian beritikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian ini butir ke-8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian 9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. Butir terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi untuk sila keempat yang lambangnya adalah kepala banteng, poin utama adalah ia berkaitan dengan demokrasi atau musyawarah. Kita lanjut di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ada 11 butir pengamalan. Pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kemudian 7, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Kemudian 7, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kemudian ke-8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kemudian butir ke-9, suka bekerja keras. Kemudian butir ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan sesama. Kemudian butir ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Jadi poin utamanya butir pengamalan sila kelima Pancasila yang lambangnya adalah padi dan kapas adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya, atau kata lainnya adalah dia mengatur yang berkaitan dengan keadilan. Nah, jadi sila kelima ini dia berkaitan dengan keadilan, yakni hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan bangsa atau sesama masyarakat dan kepada negara. Nah, contoh soalnya, Tommy merupakan pelatih bulu tangkis nasional yang bertugas. Contoh soalnya, Tommy tugas untuk melatih tim putra untuk persiapan mengikuti ajang Olimpiade Paris 2024.
Ia selalu mendorong semangat para atlet untuk berlatih dan berusaha memberikan perhatian khusus kepada setiap atlet tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, daerah, maupun ras. Namun, suatu ketika Tommy tidak mengikutkan Indra dalam kegiatan latihan bersama karena ia tidak pernah mendapatkan juara di setiap kompetisi yang ia ikuti. Tindakan Tommy tersebut bertentangan dengan salah satu sila Pancasila yakni. Nah, jadi ini ada soalnya bahwa Tommy dia tidak mengikutkan Indra dalam kegiatan latihan bersama karena ia tidak pernah mendapatkan juara di setiap kompetisi. Artinya apa? Artinya bahwa di sini ada namanya diskriminasi ya. Diskriminasi. Kemudian ini menyangkut hubungan antara Tommy dan Indra sebagai atlet. Nah, apakah dia bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa? Tentu tidak ya, karena dia tidak berkaitan dengan agama maupun kepercayaan. Kemudian B, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Boleh kita keep dulu. Kemudian C, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa jadi. Kemudian sila persatuan. Tentu tidak ya. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan juga bukan. Nah, pilihannya adalah antara B dan C. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manakah yang tepat? Nah, karena soalnya dia berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, yakni Tommy dan Indra, di mana Tommy sebagai pelatih dia melakukan tindakan diskriminatif atau tidak adil terhadap Indra dan tentunya tidak menghargai atau menjunjung tinggi harkat dan martabat Indra sebagai seorang atlet. Nah, makanya dia bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pilihannya yang tepat adalah yang B ya. Jadi ingat, kalau dia berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, itu berkaitan dengan sila kedua. Lanjut di soal berikutnya. Nah, ada pertanyaan mendasar, apa sih perbedaan sila kedua dan sila kelima? Jadi perbedaan mendasarnya adalah kalau sila kedua dia membahas atau dia menyangkut hubungan manusia dengan manusia atau dia berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi dia berkaitan dengan pribadi individu manusia saja. Tetapi kalau dia sila kelima, dia membahas hubungan manusia dengan lingkungannya, hubungan manusia dengan negara, hubungan manusia dengan bangsa yang lain atau masyarakat yang lain. Jadi dia kalau sila kelima dia lebih general, dia mencakup semuanya dan berkaitan dengan keadilan. Misal, apa contohnya? Misal ada orang yang korupsi. Karena dia korupsi, tentu bukan hanya dirinya bukan hanya segelintir orang yang dirugikan, tapi bahkan satu masyarakat, satu bangsa yang dirugikan kalau dia melakukan korupsi. Nah, tentu itu berkaitan dengan hubungan manusia dengan negara, hubungan manusia dengan masyarakat lain atau bangsa. Jadi dia berkaitan dengan atau bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Tapi bagaimana misal kalau ada orang yang melakukan tindak pidana asusila? Itu berkaitan dengan sila kedua Pancasila karena dia bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu ya perbedaan mendasar antara sila kedua dan sila kelima. Kita lanjut di soal nomor 2. Nah, kita lihat di soal nomor 2, pelaksanaan pemilihan ketua kelas di Sekolah Insan Cendekia Sarpon dilaksanakan secara musyawarah untuk menentukan siapa sajakah bakal calon ketua yang akan maju dalam pemilihan. Musyawarah tersebut harus dilandasi dengan sikap saling menghargai atau mutual respect sebagai perwujudan nilai Pancasila. Dalam kaitan tersebut, cerminan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara ialah apakah yang A, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban peserta musyawarah, kemudian B, menghindari keputusan yang menguntungkan semua kalangan, atau C, menunjukkan sikap saling menghargai di antara peserta musyawarah, atau D, adanya dominasi mayoritas dalam pengambilan keputusan, atau pilihan E, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, kalau kita lihat di sini, di soal nomor 2 tentu dia berkaitan dengan musyawarah ya. Kalau dalam musyawarah, tentu hal yang paling pertama atau cerminan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara tentu adalah pilihan yang C, yaitu menunjukkan sikap saling menghargai di antara peserta musyawarah agar apa? Nah, agar musyawarah dapat berjalan dengan
lancar. Kenapa? Karena ini adalah landasan paling utama dalam pelaksanaan musyawarah. Apa itu mutual respect, saling menghargai. Nah, ini adalah cerminan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan butir-butir pengamalan sila Pancasila. Jadi untuk yang pilihan soal nomor 2 yang tepat adalah pilihan C. Hal paling pertama, hal paling mendasar adalah menunjukkan sikap saling menghormati di antara peserta musyawarah. Nah, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, kita lihat di soal nomor 3. Pembangunan ibu kota Nusantara membutuhkan lahan seluas 200 juta hektar, sehingga banyak hutan dan lahan masyarakat yang harus dialokasikan untuk kepentingan pembangunan. Untuk itu, perusahaan menunjuk PT Tobacco dalam penyediaan lahan tersebut. Dalam pembukaan lahan IKN, PT Tobacco banyak melakukan pembakaran hutan dan mengusir masyarakat yang bermukim di sekitar area lahan yang sudah dipatok oleh PT Tobacco. Bahkan masyarakat yang diusir tidak disediakan tempat khusus untuk mengungsi, sehingga hal ini bertentangan dengan sila Pancasila, yakni apakah yang A, sila pertama, B, sila kedua, C, sila ketiga, dan D, sila keempat, atau E, sila kelima. Oke, untuk soal nomor 3 ini, teman-teman silakan jawab di kolom komentar. Nanti saya jawab sesuai jawaban yang benar ya. Semangat semua, semoga apa yang kalian kerjakan di tahun 2024 ini bisa terwujud. Dan jangan pernah bosan untuk belajar, meski hanya 10 menit, 15 menit, tetapi rutin. Hal itu yang akan membentuk kalian atau menambah wawasan kalian sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan seleksi di tahun 2024 ini.